Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resty Alfiza dengan NIM 21230007. Ingin mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Meningkatkan Nilai Keberlanjutan Perusahaan, sebuah pendekatan untuk menyelaraskan berbagai panduan SDGs dalam pelaporan. Baik, hal pertama yang akan dibahas ada pembahasan teori, di mana pada penelitian ini menggunakan 4 teori. Teori pertama yaitu teori pemangku kepentingan, menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap banyak pemangku kepentingan. Teori ini mendukung perusahaan dengan mencatat dan mengelola kebutuhan pemangku kepentingan eksternal dan internal. Yang kedua, teori sinyal menyatakan bahwa jika terjadi asimetri informasi antara dua pihak, salah satu pihak berusaha mengurangi asimetri informasi tersebut dengan menyampaikan informasi yang kredibel kepada pihak kedua. Yang ketiga, teori legitimasi menggambarkan legitimasi sebagai salah satu prinsip utama tanggung jawab sosial pada model kinerja sosial perusahaannya. Dan terakhir, teori institusional menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan mulai terlihat serupa setelah beberapa waktu. Dan teori ini menganalisis cara bertindak dan bertindak mana yang menjadi praktik yang diterima secara umum sehingga tertanam dalam institusi. Selanjutnya ada kasus yang dibahas. Pelaporan terkait keberlanjutan merupakan bagian dari keberlanjutan perusahaan yang strategis dan bukan merupakan aktivitas perusahaan yang terisolasi. Hal ini berkorelasi aktivitas keberlanjutan perusahaan seperti penilaian keberlanjutan perusahaan, strategi keberlanjutan dan akuntansi, dan pengendalian manajemen keberlanjutan. Oleh karena itu, publikasi ini mungkin mempengaruhi seluruh aktivitas keberlanjutan perusahaan. Namun faktanya menunjukkan tidak adanya metode yang saling berhubungan untuk keberlanjutan perusahaan seperti kerangka penyelarasan yang kuat dan pendekatan penyelarasan untuk meningkatkan kinerja pelaporan SDGs perusahaan dengan menyelaraskan kontribusi berbagai panduan SDGs, GRI, dan GRI-EERC. Objek atau sampel. Objek atau sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 4 perusahaan sektor teknologi informasi dan komunikasi atau ICT mengenai komitmen SDGs dan tantangan pelaporan SDGs. Baik, hal berikutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada 2. Yang pertama, pendekatan penyelarasan 6 langkah yang digunakan untuk membantu perusahaan menyelaraskan berbagai panduan SDGs dari Global Reporting Initiative atau GRI dan International Integrated Reporting Council atau EERC. Dan yang kedua ada analisis data sekunder, digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dalam pelaporan SDGs dan mencari keselarasan antara kerangka pelaporan yang berpengaruh. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, dengan menerapkan pendekatan dan kerangka penyelarasan yang diusulkan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja pelaporan SDGs mereka dengan mengatasi tantangan dengan hasil dari panduan SDGs, sehingga meningkatkan nilai keberlanjutan perusahaan. Yang kedua, studi ini menyimpulkan bahwa menyelaraskan panduan SDGs dari Global Reporting Initiative atau GRI dan International Integrated Reporting Council atau EERC memungkinkan perusahaan untuk mengukur dan mengkomunikasikan SDGs mereka dengan cara yang sebanding, konsisten, dan ringkas dalam segmen utama keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga, melalui wawancara dengan manajer CSR dan tinjauan literatur sistematis, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam memberikan dan melaporkan SDGs. Menekankan pentingnya menyelaraskan kerangka pelaporan yang berbeda untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.
Yang terakhir ada kesimpulan. Dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan keuangan, strategi, model bisnis, penilaian materialitas, dan proses keterlibatan pemangku kepentingan, perusahaan dapat lebih memahami masalah keberlanjutan makro dan meningkatkan kinerja mereka. Artikel ini berkontribusi pada literatur akademik dengan memberikan pendekatan sistematis untuk memanfaatkan panduan SDGs dari berbagai kerangka pelaporan dan menawarkan panduan praktis bagi bisnis untuk mengevaluasi dan mendapatkan manfaat dari panduan ini secara efektif. Sekian dari presentasi artikel saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.